Makanya sedangkan di situ para sahabat itu menyatakan bahwa ketika meninggal Rasulullah SAW meninggal. Nah, jadi berembuklah para sahabat itu. Kenapa? Nah, artinya kenapa hadis itu tersebut jangan artinya dicantumkan di Al-Quran. Nah, kalau istilahnya kalau memang itu nanti kita cantumkan di Al-Quran, maka barangkali leher kita akan dipenggal. Nah, itulah makanya di Al-Quran itu lalu tidak ada mengatakan bahwasanya di situ istilahnya anggaplah itu apa namanya kitab apa itu namanya hadis kursi. Nah, tapi sebagian intinya memang ada berkaitan sedikit-sedikit di Al-Quran itu ada persamaan yang di situ. Nah, tapi menurut Bang Niki gimana? Temanya beda dengan yang dibahas ini. Mohon maaf. Jadi kalau mau kembali yang dibahas tadi gini, itu kan Bapak tadi mengatakan apabila terjadi perselisihan maka kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi sekarang ini kan ada orang yang berselisih masalah mendatangi dukun. Satu orang bilang itu syirik, satu orang bilang tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak bilang kembali kepada Quran, menurut Quran dan Sunnah itu mendatangi dukun itu gimana? Syirik lah, kan definisi dukun itu ilmu hitam itu loh, gak syirik kalau dia enggak. Definisi dukun itu kan tukang sihir gitu loh, ya syirik kalau ke dukun. Ya. So kalau dukun itu tidak syirik. Kenapa? Kenapa? Itu dikata itu tidak syirik itu dukun itu. Yang syirik itu dukunnya atau yang mendatangi? Dukun beranak. Ya dukun sama yang mendatangi sama lah. Jangan lari ke dukun beranaknya, Bang. Beda pembahasan kalau dukun beranak. Ya dukun itu ilmu hitam, tukang sihir lah. Kalau di kitab itu di Al-Quran kan tukang sihir, dukun itu. Seperti kisahnya Nabi Musa ya syirik, pelakunya syirik, yang datangin syirik. Jangan dimiut kan, jangan dimiut. Kalau Iya, aku mau tadi tak miut, aduh, Pak. kalau ke kiai, ke ustadz itu enggak apa-apa. Di ruqyah nanti didoain, enggak apa-apa. Gitu. Jadi harus jelas dukun itu apa. Gitu. Nah, gitu. Jelaskan dulu dukun itu apa, spesifikasinya gitu kan. Gitu dulu loh. Sebelum kita menjustis gitu kan. Kita cari dulu informasinya dukun itu apa gitu dulu. Iya. Agar kita tidak salah apa? Tadi kan sudah saya katakan Kalau mantranya dukun ada la ilaha illallahnya gimana? Maksudnya? Mantra dukun sekarang ada la ilaha illallahnya loh. Iya ada loh. Iya ada loh dukun sekarang yang kayak gitu ada. Mohon lah ya, maksudnya gini, maaf ya, saya disclaimer dulu sebelumnya dari semuanya nih ya. Mohon kita itu berhati-hati menjustis, menghakimi. Kita harus tahu dulu dukun itu kayak apa. Dan harus tahu dulu batas kekafiran, batas kemusyrikan itu apa. Itu dulu. Jadi sebelum kemana-mana, nggak cuma penamaan yang kita soroti, tapi apa yang dia kerjakan dan batas-batas antara kemusyrikan dan ketaatan itu apa. Nah, mungkin di situ dulu lah, Ustadz Ismail, Ustadz Agus. Karena nanti luas, jangan sampai kita itu mengkafirkan seorang profesi ya. Lalu ternyata dia tidak berbuat seperti yang kita tujukan. Konsekuensinya nanti kena hadis. Siapa yang menuduh saudara muslimnya kafir, jika tuduhan itu tidak terbukti, kembali kepada si penuduh. Inilah kita perlu berhati-hati. Gitu loh maksud saya. Jadi lanjut. Sederhananya dukun itu tukang sihir. Walaupun pakai ayat Al-Quran, kalau tugasnya menyihir dukun itu tetap syirik. Gitu. Ya. Tapi gini Bang Ismail, nggak semua dukun itu tukang sihir. Ada tukang pijat. Itu di Jawa namanya tetap dukun. Betul. Iya benar. Dukun beranak. Ya, nggak diakui ya silakan.
dukun beranak. Julukan itu dukun. Maksudnya gini loh, kalau kita sembarangan jangan dukun syirik. Jadi Itu yang dipahami masyarakat, yang dipahami maksudnya pembahasan itu beranak ya itu mungkin panggilan orang dukun. Sebenarnya dia itu tabib, beda lagi. tabib beranak. Kalau dukun beranak itu kan tabib, tobibun. Kita apa? Kita tobibun. dulu dukun itu apa gitu. Yang dimaksud dukun syirik itu kayak apa dulu gitu loh maksud saya. Jangan sampai kita itu mengkafirkan saudara muslim yang ternyata dia tidak kafir. Karena konsekuensinya besar sekali, tujuan kita akan kepada kita loh. Itulah maksud saya, bukan sedang betul. saya membela dukun, tidak, agar kita lebih berhati-hati gitu. Langsung itu aja. Gini ya. Langsung ke contoh aja, biar jelas. Contohnya apa itu? Dukun. Dukun itu orang yang mengaku punya kekuatan khusus, misalnya ilmu gaib atau hubungan dengan makhluk untuk mencari tahu hal yang gaib atau memenuhi keinginan orang lain. Padahal itu mutlak. Langsung contoh aja. Contoh yang mau dihukumi yang mana gitu. Langsung dicontohkan aja gitu. Nah mungkin, langsung contoh tapi ya. Biar simpel. Dulu, kayak apa gitu loh. Beri gambaran Coba, kayak dulu. apa yang dimaksud ini? Gambarannya gini. Saya minta tolong sama kita Mbak Dukun. Saya hilang. Kita gak menemukan dengan keilmuan Pak Dukun, maka diambil Ini lagi. yang nanya Wahabi saja ini. Kalau ini kan sama-sama aja paham lah. Wahabi ini aja loh yang tanya. Kan dia beda aliran gitu. Ya, Pak Niki silakan. Biar kita tuh tidak gampang menjustis lah. Tadi kan Kayak gitu. tadi kan dari awal kan saya sudah beri contoh, makanya jawabannya yang melebar. Yang saya contohkan tadi, ketika saya kehilangan sepeda motor, lalu mendatangi dukun, kita tanya ke dia, tolong bantuannya biar dicarikan gitu. Itu syirik atau tidak? Lalu hostnya bilang dukun beranak lah, dukun pijet lah. Makanya jawaban host itu nggak nyambung, membuat pembahasan melebar. Tapi kan nggak jelas. Gini loh, nggak jelas kamu Nggak itu. gini, masa iya saya kehilangan kereta saya datangi dukun beranak, kan nggak logika. Ya itu kan. Sebentar ya. Sebentar. Tadi kayaknya Niki Wong itu tidak bilang kehilangan sepeda motor. Tadi yang saya tadi kan saya pergi. Sebelum saya pergi. Dari awal saya yang bilang itu, dengar coba adalah- tanya yang lain. Sebentar. Enggak. Coba tanya yang lain, enggak. Bagaimana hukum? Coba tanya yang lain. saya Tadi saya nanya apa? Yang saya dengar, Berarti kamu nggak dengar. Berarti kamu nggak dengar. Kalau kamu nggak dengar, kamu jangan simpulkan. Yang saya dengar. Sebelum saya pergi, saya mendengar. Kalau tidak mendengar, jangan Niki itu disimpulkan. bertanya bagaimana hukumnya datang ke dukun. Itu dulu tadi yang saya dengar. Gimana ya. Bang Abu Nawas? Kemudian ketika saya Bang Abu pergi, Nawas, tadi saya nanya apa Bang Abu Nawas? Sebentar, kamu tak mute, sebentar, saya mute. Kemudian ketika saya pergi beli LPG, lalu ada perkataan saya datang ke dukun minta apa tadi kehilangan motor. Ya saya nggak tahu itu. Yang saya dengar ketika saya belum pergi beli LPG, belum pergi beli Bang Abu LPG, Nawas, yang Bang saya Abu dengar, Nawas, ya. sebentar, saya sedang menekar, sebentar. Kok kepanasan sih? Yang saya dengar itu semacam itu. Oke, udah. Ketika saya beli Udah. LPG, sebentar. Kok nggak sabar amat sih? Kalau nanti membeli boleh. Saya kan bilang yang saya dengar sebelum saya beli LPG. Kok kudu amat sih saya ngomongan. Sebelum saya beli LPG, apa hukumnya pergi ke dukun? Nah, ketika saya beli LPG lalu ada narasi berikutnya, saya nggak tahu. Oke, Bila kehilangan saya sepeda jelaskan motor, ya. saya nggak dengar gitu. Saya Lanjut. jelaskan. Pertanyaan itu saya tanya di saat tadi ada Ustadz Ardian MAG tadi. Jadi pertanyaan itu sudah sejak awal. Kemungkinan memang hostnya tidak mendengar, makanya dia jawabnya dukun beranak, dukun pijet, dukun apa, nggak nyambung. Nih, Makanya Poin, coba poin. sebentar ada dulu, rekamannya sebentar. lo ya. Ada istri saya Ya, mendengar lo ya. Tanya Bang Istri Abu saya Nawas, mendengar, tanya nggak Bang Abu cuma saya Nawas. ya. Bang, pertanyaan saya kapan Abu Bang? Nawas. Kapan itu pertanyaan Abu Nawas? Lanjut Aku ke gak poin. ingat lagi bang. Nah, kan Tuh. lihat rekamannya. Istri saya mendengar. Nih, Nah, istri saya pakai TWS. Pakai TWS kayak Makanya gini dari sama kayak awal, saya. dari Jadi kamu nggak bisa.
pertanyaan Oh, itu, pertanyaan itu sebelum kamu beli LPG, kamu tabayun, kamu tabayun kepada saya. Kamu harus tabayun dulu kepada saya gitu, karena saya bertanya itu sudah sejak awal. Saya sudah tanya apa hukumnya jika kita datangi dukun. Oke. Eh, Oke, Niki, besok kan ada rekamannya ya, ada rekamannya. Kalau kamu keberatan dengan klaim Yaudah. saya, ada rekamannya. Besok tak putar. Kalau saya Yaudah, keberatan, saya tunggu ya. Santai. Ada rekamannya. Besok tak putar. Siapa yang salah? Kalau saya salah, saya minta maaf. Karena yang saya dengar semacam itu. Ya udah. Jangan khawatir, Nanti kalau putar. saya salah, saya Kamu akan minta maaf. Saya bukan hal yang saya tunggu ya. sebentar, Masya Allah, Saya tunggu. sebentar. Anda kok kayak kepanasan sih? Sebentar. Yang saya dengar semacam itu. Dan kalau saya salah, saya tidak akan keberatan untuk minta maaf. Enggak, ini kayaknya si telek ini kayaknya. Telek, emang telek, dia itu telek, betul. Dia cuma ganti akun. Oh, yang dengar itu nggak cuma saya, istri saya pakai kayak gini nih, TWS. Satu dikirim saya, satu lagi di telinga istri saya. Jadi tadi nggak mendengar yang diucapkan oleh telek ini. Berarti Baru-baru ngomong. berarti istri sama suaminya sama-sama pikun, sama-sama nggak nyimak gitu. Masya Allah, oke. Betul, Saya dicukupan, coba. dia ada apa-apa. Iya, Setidaknya karena memang besok ada rekamannya. memang saya bertanya. Iya. Tengok ya, itu pertanyaan saya di saat ada siapa tadi? MAG, SPD, MAG Ya tadi. udah, kalau saya salah, saya minta maaf. Saya simpel kok. Kalau Ya saya udah. salah, saya minta maaf. Sekarang Ya aja udah, saya maafkan. Ya udah, saya maafkan. Saya lanjut. Ya, jadi dukun yang saya Santai, maksud santai, itu santai. adalah ahli nujum. Ahli nujum. Maka kan tadi sebelum hostnya pergi kan saya sudah bilang dukunnya adalah ahli nujum. Tapi kamu jawab dukun pijat, dukun beranak, itu nggak nyambung. Saya enggak. Gini loh, Bang Ya, Telek. silakan. Maksud saya itu mengajak kepada sampean, kepada saya, kepada semuanya ya. Kita itu jangan mudah mengkafirkan. Itu dulu disclaimer dulu ya. Saya itu mengajak. Nah, kalau saya ajak tidak mau ya tidak masalah ya. Saya itu mengajak, saya sebagai seorang muslim, mengajak sampean semua sesama muslim, jangan mudah menuduh kafir kepada sesama muslim. Ya, karena jika tuduhan kamu, tuduhan saya, tuduhan semuanya sesama muslim itu tidak terbukti, tuduhan tersebut akan kembali kepada si penuduh. Emangnya Saya yang sudah nu- mengajak semacam itu loh. Hah? yang nuduh gitu siapa, Bang? Nah, ini makanya ketika kamu nuduh kafir kepada dukun, ya kan itu sama dengan Kapan saya nuduh bilang? kafir. Ketika Kapan saya bilang? Masya Allah. Kapan saya bilang? Gini loh, Kapan? sebentar telek, dengerin. Ya Allah, udah kamu dulu bicara, silakan bicara dulu. Enggak. Kapan saya mengatakan Silakan seperti bicara itu? dulu. Itu aja tuh. Kapan saya Oke, mengatakan seperti itu? sekarang gini ya telek ya. Oke, saya boleh saya bicara? Saya udah bicara ya. Kalau mau lanjut aja. Silakan. Nah, oke. Kalau saya bicara jangan dipotong. Saya nggak suka. Kamu saya hormati. Kamu saya hormati. Kalau kita sama muslim. Kamu bukan musuh saya. Kita saudara. Saya itu mengajak agar kita sesama muslim itu tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Agar kita itu tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu loh. Karena resikonya, masa ya ulangin nggak perlu ya. Oke, sekarang kamu tadi bilang kapan saya mengkafirkan gitu. Nah, karena disclaimer saya tadi mengajak agar kita sesama muslim tidak mudah mengkafirkan sesama muslim, dan akibatnya sudah saya uraikan di atas tadi. Ketika kamu menanyakan apa hukum datang ke dukun kan gitu, lalu tentu saya untuk menjaga kita tidak mudah mengkafirkan sesama muslim, kita tentukan dulu dukun apa, gitu kan? Dukun apa? Dukun pijat, dukun beranak. Kenapa saya kasih seperti itu? Dan untuk apa namanya, agar kita tidak mudah mengkafirkan juga, kita harus mengklasifikasikan atau justru mendefinisikan apa sih batas antara musyrik dan syirik.
Ya kan gitu, kita pahami dulu. Jangan sampai yang kita tanyakan apa hukum kita datang ke dukun, sedangkan kita sendiri tidak tahu apa tuh batasan antara syirik dan iman gitu loh. Udah host. Dan udah, host. apa itu dukun? Saya tanggapi ya. Ya silakan. Saya tanggapi. Tadi host bilang jangan mudah Saya mengkafirkan. sambil bersih bentar. Saya sambil bersih nih. Oh ya. Tadi host bilang jangan mudah mengkafirkan. Terus saya tanya kapan saya mengkafirkan. Lalu host bilang tadi kamu bilang gitu. Padahal saya tidak ada bilang. Lalu saya tanya kapan. Lalu host menjelaskan tadi kan kamu bertanya apa hukumnya datang kepada dukun. Emangnya kalau bertanya seperti itu sama dengan mengkafirkan ya? Gitu kan. Yang kedua, sejak awal sudah saya jelaskan. Ceritanya ketika saya kehilangan sepeda motor, kemudian saya mendatangi dukun, itu apa hukumnya? Lalu hostnya menjawab, dukun yang gimana dulu? Dukun beranak, dukun pijet atau apa gitu kan. Nah, lalu saya katakan ahli nujum bukan tobibun. Saya bilang, kalau tobibun itu kan dokter. Ila tobibun kepada dokter, kita kepada ila ahlul nujum kepada ahli nujum. Hostnya menjawab jangan mudah mengkafirkan karena dukun itu ada dukun beranak, makanya nggak nyambung. Makanya tadi ketika Bang Abu Nawas menjawab jelas pertanyaannya, apalagi ketika dijawab oleh Bang Ismail, dukun itu syirik, datang kepada dukun yang tukang sihir syirik. Lalu hostnya lagi memutar-mutar lagi, tapi jangan salah ya, di Jawa itu banyak dukun beranak. Jadi memang hostnya ini terindikasi sebagai ahlul kalam yang suka memutar-mutar kata untuk berpolemik. Temanya apa, host? Host, temanya dicatat lah, host. Oke, sekian. Host. Bang Telek, kalau menurut kamu itu ilmu kalam boleh nggak, Bang Telek? Halo, Telek, Tas. menurut kamu ilmu kalam udah usah dibahas. Enggak, saya mau aja. Enggak, saya mau nunggu hostnya dulu gimana? Mbak, itu Bang Telek, gimana itu kalau ilmu kalam menurut Bang Telek? Nggak nyambung itu, jangan lari dari pembahasan. Perlu apa sih bahas bikin apa sih? Nggak ada. Itu kan penting. Oh iya, Itu kan apa-apa. Itu kalau bahasa dukun, ini mujmal apa tafsil ini? Mujmal atau mufassal? Dukun itu. apa? Apa? Apa kau bilang? Dukun itu mujmal atau mufassal? Makanya aja kan sudah saya jelaskan definisi. Mujmal apa mufassal? Ahli nujum. Mujmal apa mufassal? Saya tanya. Nggak tahu saya istilah itu. Saya nggak tahu istilah itu. Blok pantesan nggak paham agama. Udah lanjut, Has. Framing. Framing juga nggak masalah. Emang masalah. Oh, nanya. Framing kayak gini apa? Baik. Framing itu iltifat itu lebih faedah, boleh dilakukan. Ditanya mujmal fasal aja nggak becus. Ini gimana ini, Has? Ini gimana ini, Has? Ininya, temanya ini Wahabi perusak Islam. Gimana nih, Has? Ya, Wahabi perusak Islam, betul. Oh, tadi saya bilang nggak ada suara ya? Ya. Tadi kan gini awal mulanya. Saya itu kan tadi sudah disclaimer kan. Saya di sini itu dalam rangka menjaga nih itu apa ya? Membatasi lah ya, mungkin agar kita itu jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Ketika kita datang ke tukang dukun tadi diklaim sebagai apa kafir, kalau saya keberatan dalam arti, ayo jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Belum tentu tuduhan kita itu benar gitu loh. Kalau ke
Percuma bahas dengan kitab-kitabnya Wahabi itu mengkafirkan para imam baru. Hostnya nggak ngerti nih. Dari tadi saya nggak ada bilang kata kafir, host. Nggak ngerti juga sih. Gini loh. Faktor usia atau faktor pendidikan ada ngerti juga. Begini host, begini host, begini host. Jangan nyerah kayak gitu tala. Saya itu Begini, saya nggak ada bilang. ya jangan nyerah. Saya nggak ada bilang. Saya nggak ada bilang Begini, mengkafirkan. host. Saya bilang apa hukumnya kok Gini bilang loh, kafir, sebentar. kafir. Gini loh, Satu- konsekuensi syirik itu apa kalau bukan kafir? Konsekuensi datang ke dukun itu syirik, itu apa kalau bukan mengkafirkan? Yang jadi Orang berbuat syirik. pertanyaannya, saya mengkafirkan atau bertanya. Yang udah telek ngaku aja wis dah wis. Coba host. Gini loh, Saya bertanya, saya bertanya atau memponis. Host ngaku aja, host. Ngaku Kamu aja kan gini, tadi host. bilang kok. Udah silakan. Apa hukumnya? Saya untuk kita semua loh, bukan untuk Saya mereka tanya. jangan baperan gitu ibaratnya gini, orang harus itu untuk kita juga, untuk saya juga, Berisik kali nih suaranya nih, Mbak. mensyirikan. Suara bising kali. Enggak, saya kan tadi bertanya, bukan mengkafirkan, tapi saya terus memframing kalau saya mengkafirkan dosa loh, host. Fitnahmu kejam kali, host. Loh, Ingat umur, host. yang bilang saya gini loh, saya itu tidak sedang mengkafirkan. Saya itu sedang memberi pagar, membentengi. Iya, kita. saya tidak ada mengkafirkan orang. Tadi kamu tuduh. Silakan. Saya tidak Sama ada rasa. mengkafirkan Silakan orang, tapi kamu tuduh saya mengkafirkan orang. Tuduhanmu itu adalah fitnah karena tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut saya mengkafirkan orang. Saya hanya bertanya, apa hukumnya datang kepada dukun? Dukun yang apabila saya kehilangan sepeda motor, terus saya datang kepada dukun untuk meminta petunjuk agar sepeda motor itu ditemukan. Lalu host bolak-balik muter-muter, dukun beranak, dukun pijet. Padahal sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bang Ismail, dukun itu adalah dukun tukang sihir. Tapi diputer lagi, dukun pijat lagi. Boleh, Yes. saya belum bicaranya, tak bicara. Nah, kalau sampean bicara, saya diam, saya hormati sampean, tak hormati sampean. Karena saya berbicara jujur. Ya, silakan, Kalau saya berbicara jujur, maka host harus mendengarkan. Kalau host berbicara bohong, maka saya potong. Laki bini kok sama ya kelakuannya ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gini loh ya. Sunnah ini gimana ke Bang Sunnah? Kita mengkafirkan kamu kok. Enak aja. Begini host, begini saya kasih tahu dulu host. Wahabi itu nggak usah dinasehati, jangan mengkafirkan. Wong mereka ulama-ulama yang dia pegang itu mengkafirkan loh. Percuma dinasehati juga. Kita itu Walaupun dia tidak mengkafirkan, tapi dalam hatinya kita tahu. Yang Wahabi itu. nggak usah Wahabi, Gini nggak ya, usah gini bentar ya. Wahabi kita tahu. Wahabi. Saya itu tidak mengatakan niki wong itu kafir, itu tidak pernah. Saya itu Ya sudah enggak, memberi saya enggak bilang. rambu-rambu. Tapi kamu katakan saya mengkafirkan orang. Turun. Jangan. Itu lah, enggak apa-apa. Saya Kue yang hormati loh. jancuk. Laki bini Ya podo udah ae. gini. Kamu Jadi- ngomong, jadi- saya diam loh. Kamu ngomong pajari apa, saya diam. Saya hormati. Saya hormati, sangat hormati. Coba kamu bilang saya diam loh. Sebagai betul saya menghormati sampean. Tapi ketika saya hendak mengkonfirmasi, sampai nabrak, dah gini aja, besok rekamannya tak upload. Gampang kok. Saya itu bukan dalam rangka mengkafirkan, itu tidak. Merahi rambu-rambu agar kita itu tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Gitu loh. Masa agak mudeng sih? Belum tentu yang Anda tuduh kafir itu belum tentu kafir. Karena tuduhan sesama muslim, kita nuduh sesama muslim kafir, jika tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh, gitu loh. Mudeng enggak maksudnya? Kok nyerang-nyerang faktor usia apalah?
Oh saya ngomong, dia ngomong saya diam loh, saya hormati loh. Terkicau Tapi keadaan Wahabi itu nggak bisa dihormati kayaknya. Kita hormati dia ngomong, saya diam tuh menghormati. Bu ya ketika dihormati ya saya bicara ya kasih kesempatan. Udah beberapa kali itu. Niki naik lagi besok kamu sama saya boleh nanti boleh. Single boleh. Nanti rekamannya jadi kok. Nanti. Senangannya framing itu. Oke, mau lanjut. Ustaz, lanjut. Assalamualaikum Ustaz Safrizal. Ustaz ke bab sunnah, Ustaz namaku Ustaz Aladin. Assalamualaikum. Monggo lanjut Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam. Saya cuma ada dari namaku nih. Cuma saya sambil tiduran. Ini kalau lawan Wahabi itu harus sabar karena mereka itu ahli ngeyeliun, bohongiun, dustangiun. Saya herannya gini ya, dia kan udah bapak-bapak ya, kok masih kayak anak kecil gitu pikirannya, nggak sabaran mau bicara gitu. Maklumlah awam dia itu. Maksud saya, ya gantian ngomongnya. Saya itu menghormati loh. Dia ngomong saya diem. Orang kita lagi membentengi dituduh mengkafirkan. Ustaz Safrizal kemana aja Ustaz? Aneh sibuk di kampus. Oh mantap. Lagi masih baru belajar ya Ustaz ya? Iya. Aneh masih Janda itu mana Tengku? Daman. Bab sunnah ini seleranya rendah banget ya. Ya gimana ya? Apa-apalah intinya wanita lah, mau tua mau muda, dia menikah besok. Masuk Wahabi dulu biar bisa misyar. Wah nggak mau saya. Nanti Tuhan saya itu berbeda soalnya, punya kaki.